Selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kita mendengar berita tentang seorang istri yang membunuh suami dengan membakar hidup-hidup. Waduh, serem. Sudah tahu ya masalahnya? Kita akan belajar tentang apa faktor pemicu seseorang itu melakukan pembunuhan. Mari kita belajar mengungkap faktor-faktor pemicu pembunuhan. Di negara ini masih marak terjadinya kejahatan, salah satunya adalah kejahatan tentang nyawa, yaitu pembunuhan. Seperti yang kita ketahui, hidup kita ini tidak terlepas dari adanya konflik baik secara ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Akibat dari konflik tersebut bisa menyebabkan seseorang memiliki dendam hingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Yang membuat seseorang berbuat kejahatan seperti itu ada beberapa faktor. Dalam individu juga yang mendorongnya. Nah, pembunuhan biasanya dilakukan dengan banyak cara, menggunakan senjata tajam atau senjata api, tapi juga yang paling sering ditemui di lingkungan sekitar, yaitu menggunakan senjata tajam. Ada juga yang melakukan pembunuhan dengan bahan peledak seperti bom. Bahkan ada pula yang menggunakan racun sebagai alat untuk membunuh, serta dengan tangan kosong atau tanpa alat. Lalu apa yang menyebabkan pemicu pembunuhan? Nah, di bawah ini ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan. Yang pertama, lingkungan yang buruk. Yang pertama adalah lingkungan yang buruk. Tahukah kalian kalau ini adalah salah satu penyebabnya? Jadi motif pembunuhan dilakukan seseorang bisa juga karena faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sosial maupun lingkungan pertemanan atau pergaulan. Dengan lingkungan yang buruk itu bisa membuat kita terpengaruh menjadi pribadi yang buruk juga. Kalau dicontohkan, misalnya ada seseorang dalam lingkungan pergaulan suka minum alkohol. Nah, kalau kita terus mengikuti pergaulan dan melakukan hal seperti itu, akan berdampak negatif juga untuk orang lain dan diri sendiri. Dari perbuatan tersebut, alkohol bisa mempengaruhi emosi dan akal pikiran seseorang yang bisa membuat seseorang melakukan kejahatan fatal, yaitu membunuh. Dalam buku Al-Wisol tahun 2009 dijelaskan kalau hal itu sudah dikaji oleh teori dalam psikologi, yaitu behavioristik, yang menganggap bahwa ada hubungan antara rangsangan dan perilaku. Artinya, perilaku seseorang yang sangat dipengaruhi lingkungan. Namun dalam teori ini manusia bisa menciptakan lingkungan yang relevan. Jadi, kalau seseorang memiliki lingkungan yang buruk, bisa dijauhkan dan dihindarkan dari orang itu, dan orang itu menginginkannya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah faktor himpitan ekonomi. Yang selanjutnya adalah himpitan ekonomi. Menurut Aristoteles dalam buku Kartono, kemiskinan jadi salah satu faktor terjadinya kejahatan. Nah, kejahatan yang besar itu biasanya didorong oleh keserakahan manusia untuk mengejar kesenangan yang berlebihan dan kemewahan. Oleh karena itu, ekonomi atau kemewahan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembunuhan. Ekonomi adalah faktor penunjang bagi hidup manusia. Kalau seseorang mengalami kesulitan dalam keuangan dan perekonomian, hal itu akan mengganggu akal pikirannya sampai bisa membuat seseorang terasa stres berat. Hal seperti ini nantinya akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Hal ini pernah terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, 15 September 2021. Pelaku membunuh korban karena alasan ekonomi keluarga, yang ternyata korban tersebut adalah teman kerja pelaku itu sendiri. Pembunuhan itu dilakukan saat korban minta pelaku untuk mengantar korban bertemu dengan seorang nasabah. Dan saat mereka sedang dalam perjalanan, pelaku sempat membeli pisau di Indomaret. Pelaku membunuh korban dengan menikam. Korban juga disekap dengan handuk dan tali. Lalu saat di dalam mobil, lalu dia membawa korban ke Jalan Poros Samarinda Tenggarong, Kutai Kartanegara, untuk membuang korban ke semak-semak. Sebelum membuang korban, pelaku sempat mengambil cincin dan kalung emas milik korban, 2 buah handphone, dan uang sejumlah 500.000. Ketiga, kestabilan emosional. Selain faktor lingkungan dan ekonomi, faktor dalam hal diri seseorang juga berpengaruh besar untuk membunuh orang lain. Salah satunya adalah kestabilan emosional. Orang yang emosinya tidak stabil bisa membuatnya melakukan tindakan yang jahat.
Emosi akan terjadi kalau seseorang dapat melakukan perlakuan tidak adil atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi tahu tidak sih, biasanya saat emosi seseorang tidak bisa dikendalikan, lalu berbuat hal jahat, orang itu tidak tahu kalau dirinya sedang emosi. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan pembunuhan, sebenarnya dia tidak sadar kalau dirinya merasakan emosi. Namun orang-orang seperti ini, mereka sebenarnya tahu kalau perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang tidak baik, melanggar norma, dan akan tetap mendapat hukuman. Tetapi tetap saja kejahatan itu dilakukan. Nah, dalam psikologi, hal ini juga ada teorinya loh, teori milik Sigmund Freud, yaitu psikoanalisa, yang menganggap bahwa ada 3 hal yang membentuk kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah dorongan untuk memuaskan manusia, dan id sudah ada sejak lahir. Kalau ego, itu seperti yang menjadi komando, yaitu yang mengatur untuk melakukan id atau superego. Sedangkan superego adalah keinginan yang sesuai dengan norma yang ada. Kalau dikaitkan dengan perbuatan seorang membunuh orang lain, artinya ego orang itu menjalankan keinginannya. Dari id bukan superego, karena dia tidak tahu itu perbuatan yang tidak benar, tetapi tetap dilakukan. Nah, setelah membunuh, biasanya akan ada rasa puas dalam dirinya, dalam diri pelaku. Kalau seandainya dia mengikuti keinginan superego, bahkan jika dalam keadaan emosi, hal negatif pasti tidak akan terjadi. Yang berikut penyebabnya adalah traumatis masa lalu. Nah, yang terakhir ini ada traumatis masa lalu. Sepertinya faktor yang satu ini jarang diketahui banyak orang. Kalau traumatis juga menjadi faktor memicu pembunuhan. Karena kenapa bisa traumatis jadi salah satu penyebab orang membunuh? Jadi, karena adanya trauma di masa lalu masih membekas hingga dewasa, akan membuat orang itu melampiaskan pada orang lain dengan cara membunuh. Nah, belum lama ini dalam Oktober 2022, lalu terjadi pembunuhan bertroli di sebuah apartemen di Jakarta Pusat yang sempat ramai dibicarakan warga karena pelaku kelihatan menyeramkan seperti psikopat. Wajah pelaku terekam CCTV yang tersenyum saat membawa troli berisikan jasad korban yang adalah teman pelaku sendiri. Pada pembunuhan tersebut, setelah pelaku membunuh korban, lalu dia membuang jasadnya di Pondok Gede, Bekasi, dan kondisi korbannya dibungkus plastik. Ternyata traumatis yang menjadi salah satu penyebab pelaku membunuh temannya sendiri. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan kepada wartawan bahwa tim psikologi Polda Metro Jaya menyatakan hasil pemeriksaan kalau ternyata pelaku mempunyai trauma masa kecil. Pelaku sering dipukuli orang tuanya, dan pelaku juga memiliki emosi yang menggebu-gebu. Nah, dari fakta tersebut bahwa trauma bukanlah hanya penyebab seseorang ingin melakukan bunuh diri, tapi juga bisa membunuh orang lain. Demikianlah beberapa faktor kalau kita belajar firman Allah. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Dan kita tahu dengan jelas ada banyak penyebab. Penyebabnya memang dosa bisa melahirkan dosa. Awalnya dia adalah korban yang tadi dikatakannya, korban traumatis masa lalu, korban berbagai macam pengalaman buruk karena faktor lingkungan, karena faktor pergaulan. Kemudian dia menjadi pelaku. Di atas semuanya itu, ingatlah, maka kita perlu bergaul dengan firman Tuhan. Kita perlu mengontrol pikiran, perasaan, keberadaan karakter kita di dalam terang firman Tuhan. Maka yang terjadi bukan keinginan membunuh, tapi keinginan mengasihi dengan kasih Allah kepada dunia ini, kepada dirimu sendiri, kepada Allah, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Shalom. Sahabat podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Sampai jumpa di episode berikut.